Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Sebentar lagi kita akan sampai pada hari yang sangat bersejarah, yaitu tanggal 10 November atau yang disebut dengan Hari Pahlawan. Pada hari itu, kita seluruh bangsa Indonesia akan mengenang kembali peristiwa besar sebagai momentum sejarah yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran hebat telah terjadi pada saat itu antara para patriot bangsa yang gagah berani melawan tentara sekutu. Betapapun lengkap senjata tentara sekutu, tetapi tidak sedikit pun bangsa Indonesia merasa takut dan kecil hati. Padahal, pada waktu itu senjata yang kita miliki sebagian besar hanyalah bambu runcing. Sementara itu, pihak musuh telah menggunakan senjata-senjata berat dan modern. Akan tetapi, dengan bekal semangat yang menggelora serta keyakinan yang kuat, tak setapak pun mereka mundur, bahkan terus maju menentang maut. Hadirin yang berbahagia, kita yakin bahwa para pejuang yang gugur di medan pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945 melawan tentara sekutu yang angkuh dan angkara murka itu mati syahid. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya lah jika kita bangsa Indonesia menghormati jasa mereka dengan memanjatkan doa kepada Allah agar arwah mereka diterimanya dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Semoga mereka diampuni segala dosanya dan dilimpahi rahmat yang sebanyak-banyaknya. Di samping itu, perlu kita ketahui bahwa menghormati jasa para pahlawan bukan saja kita harus mendoakan mereka, tetapi yang lebih penting lagi ialah meneladani mereka dengan penuh semangat serta meneruskan perjuangan mereka dengan tekad yang bulat. Barangkali akan menyesallah mereka jika para generasi muda tidak berani menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak berani menyirnakan kemungkaran. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bukanlah bangsa yang besar jika kita tidak bisa menghormati para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Keberanian dan tekad mereka kita jadikan cermin pemandu yang dapat membimbing kita menuju kepada keutamaan amal dan menyemangati kita untuk berjuang dalam usaha membangun negara dan bangsa yang aman, tentram, dan sentosa. Akhirnya, marilah kita panjatkan doa, semoga arwah para pahlawan kita diterima di sisi Allah dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, semoga kita dan anak cucu kita bisa mengambil suri teladan untuk diamalkan dalam membangun negara yang aman, sentosa, adil, dan makmur. Soal nomor 1. Tanggal berapa diperingati sebagai Hari Pahlawan? Tanggal berapa diperingati sebagai Hari Pahlawan? A. 10 November 1945, B. 20 November 1945, C. 11 November 1945, D. 7 November 1945. Nomor 2. Hari Pahlawan terjadi di mana? Hari Pahlawan terjadi di mana? A. Jakarta, B. Jawa Barat, C. Surabaya, D. Sulawesi. Nomor 3. Pada saat itu, patriot bangsa melawan siapa? Pada saat itu, patriot bangsa melawan siapa? A. Belanda, B. Jepang, C. India, D. Sekutu. Nomor 4. Senjata apa yang dipakai Perang Rakyat Indonesia? Senjata apa yang dipakai Perang Rakyat Indonesia? A. Bambu runcing, B. Bambu kuning, C. Golok, D. Pisau. Nomor 5. Menghormati jasa para pahlawan yang paling penting adalah menghormati jasa para pahlawan yang paling penting adalah A. Menghormati, B. Mendoakan, C. Meneladani dan meneruskan perjuangan mereka, D. Mengenang. Nomor 6.
Kita sebagai generasi muda harus berani. Kita sebagai generasi muda harus berani. A. Bertanggung jawab. B. Menegakkan kebenaran dan keadilan. C. Menghina. D. Menghadapi masalah. Nomor 7. Keberanian dan tekad para pahlawan kita jadikan cermin sebagai. Keberanian dan tekad para pahlawan kita jadikan cermin sebagai A. Pandangan hidup. B. Kebersamaan. C. Kemakmuran. D. Keutamaan amal dan menyemangati kita untuk berjuang membangun negara yang tentram. Nomor 8. Hari apa yang sangat bersejarah dalam teks di atas? Hari apa yang sangat bersejarah dalam teks di atas? A. Hari Pahlawan. B. Kemerdekaan. C. Pancasila. D. Buruh. Nomor 9. Pihak musuh menggunakan senjata apa? Pihak musuh menggunakan senjata apa? A. Bambu runcing. B. Berat dan modern. C. Golok. D. Celurit. Nomor 10. Dengan melihat senjata yang digunakan lawan, bagaimana dengan rakyat Indonesia? Dengan melihat senjata yang digunakan lawan, bagaimana dengan rakyat Indonesia? A. Mundur. B. Diam saja. C. Menyerah tanpa syarat. D. Terus maju menantang maut.